Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prisa Widya Indarni Masfufah dan pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan kemampuan individu. A. Perbedaan individu. Pada dasarnya, tiap individu merupakan satu kesatuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu horizontal dan vertikal. Perbedaan segi horizontal adalah perbedaan individu dalam aspek mental seperti tingkat kesadaran, bakat, minat, ingatan, emosi, dan sebagainya. Perbedaan vertikal adalah perbedaan individu dalam aspek jasmaniah, seperti bentuk tinggi dan besarnya badan, tenaga, dan sebagainya. Masing-masing aspek individu tersebut besar pengaruhnya terhadap kegiatan dan keberhasilan belajar. Perbedaan individu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor keturunan atau faktor bawaan kelahiran dan faktor pengaruh lingkungan. Kedua faktor ini memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan siswa atau peserta didik. Mungkin salah satu faktor ada yang lebih dominan, namun tetap kedua faktor tersebut masing-masing berpengaruh dan pada gilirannya ternyata tidak ada dua individu yang sama. Jenis-jenis perbedaan individual. Perbedaan individual menyangkut dengan berbagai aspek yang masing-masing memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu A. Kecerdasan. Siswa yang kurang cerdas menunjukkan ciri-ciri belajar lebih lamban, memerlukan banyak latihan, dan yang lainnya. Sedangkan siswa yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi pada umumnya memiliki perhatian yang lebih baik, belajar lebih cepat, mampu menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang singkat, dan yang lain sebagainya. B. Bakat. Bakat mempengaruhi perkembangan individu. Untuk mengetahui bakat, perlu diadakan tes bakat pada waktu mereka mulai bersekolah. Bakat turut menentukan perbedaan hasil belajar, sikap, minat, dan lain-lain. C. Kesehatan jasmani. D. Penyesuaian sosial dan emosional. E. Keadaan keluarga. Keadaan keluarga besar pengaruhnya terhadap individu, dan oleh karenanya terjadi perbedaan individual yang dilatar belakangi perbedaan keadaan keluarga. Pengaruhnya terjadi pada perbedaan dalam hal-hal pengalaman sikap, apresiasi, minat, sikap ekonomis, cara berkomunikasi, kebiasaan berbicara, hubungan kerjasama, pola pikir, dan lain-lain. Perbedaan dalam hal-hal tersebut mempengaruhi tingkah laku dan perubahan belajar sekolah. F. Prestasi belajar. Perbedaan hasil belajar di kalangan para siswa disebabkan oleh faktor-faktor kematangan, latar belakang pribadi, sikap dan bakat terhadap pelajaran, jenis mata ajaran yang diberikan, dan sebagainya. B. Pengaruh faktor perbedaan individu. Adapun faktor-faktornya yaitu pertama, pengaruh faktor keturunan, yang kedua, pengaruh faktor lingkungan. C. Macam bentuk perbedaan individu. Macam-macam perbedaan individu yaitu yang pertama, perbedaan kognitif. Kemampuan kognitif adalah kemampuan yang berhubungan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap orang dapat memiliki persepsi tersendiri mengenai hal-hal tersebut. Yang kedua, perbedaan kecakapan berbahasa. Kemampuan berbahasa ini adalah macam-macam perbedaan individu yang berguna untuk menyatakan hasil pemikiran seseorang dalam bentuk ungkapan kata-kata yang bermakna, logis, dan sistematis, serta dalam kalimat yang terstruktur baik. Yang ketiga, perbedaan kecakapan motorik.
Faktor yang mempengaruhi kemampuan motorik adalah kematangan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan berpikir yang akan membuat perbedaan pada kemampuan motorik masing-masing orang. Yang keempat, perbedaan latar belakang. Yang kelima, perbedaan bakat. Yang keenam, perbedaan kesiapan belajar. Pengembangan anak banyak dipengaruhi oleh latar belakangnya sendiri, seperti latar belakang sosial, ekonomi, budaya, yang perannya sangat signifikan bagi perkembangan anak itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain kondisi fisik, rasa ingin tahu, sikap, dan pengalaman. Yang ketujuh, perbedaan jenis kelamin. Yang kedelapan, perbedaan minat. Minat bisa diartikan sebagai kekuatan yang memotivasi dan membuat kita ingin melakukan sesuatu mengenai suatu hal, orang, atau suatu aktivitas. Minat juga akan bervariasi pada setiap individu dan merupakan salah satu dari macam-macam perbedaan individu. 9. Perbedaan tingkah laku. Dan yang ke-10, perbedaan nilai. Nilai adalah hal-hal yang dianggap penting oleh individu. Beberapa orang menilai bahwa materi lebih penting daripada nilai moral. Ada juga yang menganggap sebaliknya, dan masih banyak lagi. Nilai yang dipentingkan oleh tiap orang yang berbeda untuk menyeimbangkan nilai-nilai tersebut dalam diri. 11. Perbedaan konsep diri. Perbedaan dalam konsep diri mencangkup tingkah laku, penilaian, dan nilai mengenai seseorang individu yang berhubungan dengan perilaku, kemampuan, dan kualitasnya. Yang ke-12, perbedaan kebiasaan belajar. Gaya belajar dan kepribadian individu. Yang pertama, gaya belajar. Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar sambil mendengarkan musik, ada juga yang lebih suka dengan suasana tenang. Ada yang menyukai belajar dari praktik, ada juga yang lebih menyukai belajar cukup dari membaca buku saja. Dengan referensi belajar yang berbeda ini, maka dari itu setiap orang memiliki cara belajar efektif yang berbeda untuk satu sama lain. Gaya belajar seseorang dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Karakteristik gaya belajar visual yaitu lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Lebih suka membaca daripada dibacakan. Berbicara dengan tempo agak cepat. Cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. Lebih menyukai demonstrasi daripada pidato. Sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Tidak mudah terdistraksi dengan keramaian dan suka menggambar apapun di kertas. Cara belajar yang tepat untuk visual adalah yang pertama, belajar dari gambar maupun video yang menarik. Yang kedua, membaca buku yang tidak hanya tulisan saja, tetapi juga memiliki ilustrasi. Yang ketiga, saat belajar bisa sambil lakukan doodling supaya lebih fokus. Yang keempat, gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Yang kelima, membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Yang kedua, gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori mengandalkan pendengaran sebagai menerima informasi dan pengetahuan. Karakteristik gaya belajar auditori yaitu lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. Senang mendengarkan, mudah terdistraksi dengan keramaian, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual, pandai menirukan nada ataupun irama suara, senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. Biasanya merupakan pembicara yang fasih, mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru.
Cara belajar yang tepat untuk auditori adalah: yang pertama, dengarkan musik yang disukai. Yang nomor dua, bisa merekam saat guru mengajar, lalu kemudian hari berikutnya didengarkan kembali. Yang ketiga, apabila membaca buku, bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Yang keempat, mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. Yang kelima, belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Karakteristik gaya kinestetik yaitu menyenangi belajar dengan metode praktik. Kadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. Menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Saat berkomunikasi, banyak yang menggunakan isyarat tubuh. Menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Cara belajar yang tepat untuk kinestetik adalah: yang pertama, saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan segera coba praktikkan. Yang kedua, belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan atau sesederhana menjentikan jari. Yang ketiga, melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru. Yang keempat, bisa mengunjungi tempat yang berhubungan materi di pelajaran. Misalnya, untuk pelajaran sejarah, bisa mengunjungi museum. Yang kelima, mengikuti ekstrakurikuler seperti KIR atau kelompok ilmiah remaja. Lalu, yang mana tipe belajar kamu? Visual, auditori, atau kinestetik? Kepribadian. Secara filosofis dapat dikatakan bahwa pribadi adalah aku yang sejati, dan kepribadian merupakan penampakan sang aku dalam bentuk perilaku tertentu. Di sini muncul gagasan umum bahwa kepribadian adalah kesan yang diberikan kepada seseorang kepada orang lain yang diperoleh dari apa yang dipikir, dirasakan, dan diperbuat yang terungkap melalui perilaku. Kepribadian sangat perlu diketahui dan dipelajari karena kepribadian sangat berkaitan erat dengan pola penerimaan lingkungan sosial terhadap seseorang. Orang yang memiliki kepribadian sesuai dengan pola yang dianut oleh masyarakat di lingkungannya akan mengalami penerimaan yang baik. Tetapi sebaliknya, jika kepribadian seseorang tidak sesuai, apalagi bertentangan dengan pola yang dianut masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.